menjelaskan terkait studi kasus tentang pembangunan lahar parkir dan ruang ganti karyawan di Balai Yasa Tegal dengan kontraktor PT Mazhab Karya Indonesia. Eh, Lanjut ke. Nah, di sini ada data proyek dan daftar aktivitas. Setiap kegiatan, jadi proyek ini terdiri dari 18 kegiatan yang diberi kode A sampai R. Setiap kegiatan mempunyai nama kegiatan pendahulu. Kegiatan pendahulu itu baru bisa kita, artinya kegiatan tersebut baru bisa dimulai kalau kegiatan sebelumnya sudah selesai dulu. Misalnya kegiatan B, misalnya kegiatan B, pekerjaan tanah baru bisa dikerjakan setelah kegiatan A, yaitu persiapan kerja selesai. Lalu di sini ada 3 kolom, kolom A, kolom M, dan kolom B. Kolom A yaitu waktu optimistik, yaitu jika semua berjalan sempurna. Kolom M yaitu waktu realistik, kondisi normal yang paling sering terjadi. Dan kolom B pesimistik, yaitu jika ada hambatan besar. Eh, Lanjut ke di sini ada ke waktu kejadian paling cepat, yang mana kita akan menentukan waktu WMC waktu mulai paling cepat dan WSC itu waktu selesai paling cepat. Ya, di slide ketiga ini adalah langkah langkah pertama yang dilakukan itu forward pass. Forward pass artinya kita menelusuri jaringan kerja dari awal sampai akhir, dari kegiatan A sampai R, yang mana tujuannya adalah untuk mencari waktu kejadian paling cepat eh, dan waktu kejadian paling waktu kejadian paling cepat. Ada dua nilai yang akan kita hitung di sini. Pertama yaitu WMC. WMC waktu mulai paling cepat. Ini adalah waktu paling awal dalam satu kegiatan yang akan kita mulai. Kedua yaitu WSC, waktu selesai paling cepat. Rumusnya sederhana. WSC sama dengan WMC ditambah durasi kegiatan. Sebagai contoh di kegiatan D yaitu pekerjaan cor beton bertulang punya pendahulu yaitu B dan C. B selesai di hari ke-12, C selesai di hari ke-14. Kita ambil yang terbesar yaitu 14. Jadi WMC kegiatan D sama dengan 14 dan WSC-nya kita tambahin 14 tambah 6 yaitu 20. Kita lakukan ini terus untuk semua 18 kegiatan dan hasilnya total proyek secara CPM adalah 90 hari. Sekarang tadi kan kita ngitungnya maju ya, sekarang kita hitungnya mundur, yaitu di tabel waktu kejadian paling lambat. Tujuannya untuk mencari waktu kejadian paling lambat atau WKL. Jadi kita mau tahu nih seberapa lambat suatu kegiatan boleh dimulai tanpa bikin proyek secara keseluruhan ikut terlambat. Dua nilai yang kita hitung itu WML waktu mulai paling lambat dan WSL waktu selesai paling lambat. Cara hitungnya kita mulai dari kegiatan terakhir. Nah, kalau tadi dari kegiatan awal, sekarang kegiatan terakhir kan. UKL kegiatan R diterapkan sama dengan total durasi proyek yaitu 95 hari. Kemudian kita mundur satu persatu. Rumusnya yaitu WML sama dengan WSL dikurangi durasi kegiatan. Nah, kebalikan dari forward pass, kalau suatu kegiatan punya beberapa penerus, kita ambil nilai yang paling kecil.
karena kita harus selesai sebelum penerus yang paling awal dimulai. Sebagai contohnya di forward pass tadi WMC-nya kan sama dengan 5. Tapi di backward pass ini WMA-nya itu 7. Artinya kegiatan B masih bisa mundur sampai hari ke-7 tanpa mengganggu jadwal proyek. Nah, di sini ada diagram jaringan kerja. Diagram ini menggabungkan semua data yang sudah kita hitung tadi ke dalam suatu gambar yang langsung bisa kita baca. Cara membacanya, setiap lingkaran atau node mewakili satu kejadian dalam proyek. Di dalam atau di sekitar node itu ada dua angka. Eh, Angka atas adalah WKC, waktu paling cepat. Angka bawah adalah WKL, waktu paling lambat. Kalau WKC sama dengan WKL, artinya node itu ada di jalur kritis, tidak ada kelonggaran waktu sama sekali, seperti di node A dan 2 ini. Dan 1 dan 2, yang mana 80, 55, 14, bawahnya 14. Tidak seperti yang apa node 2 ke node 3, yang mana durasinya 12 dan 14. Nah, jalur yang setiap anak panah mewakili satu kegiatan seperti keterangan yang ada. Warna merah mewakili jalur kritis, warna biru jalur biasa, dan anak panah putus-putus disebut kegiatan semu atau dami. Nah, jalur yang ditandai tebal atau berwarna berbeda itu adalah jalur kritis, rangkaian kegiatan yang tidak boleh terlambat sedikit pun. Jalur kritis ini adalah A, C, D, E, H, I, N, P, Q, R dengan total 95 hari. Ini sudah lebih dari kontrak kan, 95 hari, dan kita belum selesai analisisnya. Nah, kita lanjut ke tabel waktu mengambang atau jalur kritis. Di slide ini kita akan menganalisis waktu yang paling penting dalam analisis CPM. Waktu mengambang itu sederhananya adalah seberapa lama suatu kegiatan bisa kita tunda tanpa ada masalah. Ada dua jenisnya, yaitu pertama WMT, waktu mengambang total, dan rumusnya WMT, WS sama dengan WSL dikurangi dengan WMC dikurangi DIJ atau kegiatan. Ini digunakan untuk mengukur toleransi keterlambatan terhadap keseluruhan proyek. Yang kedua yaitu WMD, waktu mengambang bebas. Rumusnya WMB sama dengan WKC, node tujuan dikurangi dengan WKC, node asal dikurangi kegiatan. Ini mengukur toleransi terhadap kegiatan berikutnya. Nah, jadi yang paling kuncinya yaitu kalau WMT suatu kegiatan sama dengan 0, maka kegiatan itu kritis, tidak ada toleransi sama sekali. Kalau terlambat, proyek juga terlambat. Tidak lihat di dalam tabel ini, tabel waktu mengambang jalur kritis. Kegiatan yang ditandai centang di kolom jalur kritis ini itu adalah A, C, D, E, H, I, N, P, Q, dan R. Kegiatan lainnya seperti B, F, G, K, L, M, Y, dan O masih mempunyai kelonggaran waktu, dan jalur tersebut tidak terlalu jadi jalur tersebut tidak terlalu kritis. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui kan jalur kritisnya yaitu dari A ke C, dari C ke D, D ke E ke H ke I ke N ke P ke Q ke R. Nah, yang mana totalnya yaitu 95 hari. Nah, lalu di sini ada tabel estimasi waktu atau IT. Kalau tadi di CPM, di sini itu metode perhitungan
di sini maaf, di slide ketujuh ini kita menggunakan metode PRT, itu perhitungan expanded time. Kalau tadi di CPM kita pakai satu durasi pasti untuk setiap kegiatan, di PERT kita sadar bahwa proyek itu penuh ketidakpastian. Makanya PRRT pakai 3 estimasi waktu, bukan satu estimasi waktu. A, waktu optimik; M, waktu realistik; dan B, waktu pesimistik. Dari ketiga estimasi itu kita hitung satu nilai yang disebut expected time atau ET, yaitu rumusnya ET sama dengan dalam kurung A ditambah 4M tambah B dibagi 6. Kenapa M dikali 4? Karena kondisi realistik dianggap paling mewakili kenyataan, jadi bobotnya lebih besar dibandingkan A dan B. Nah, sekarang coba kita hitung. Kita hitung kan, A A sama dengan 3, B sama dengan 5, C sama dengan 8. Mohon maaf, B. Oke, ini M. Untuk ini M-nya itu 5, dan B-nya itu 8. Sekarang kita hitung ET-nya sama dengan 3 ditambah 4 ditambah dikali 3 ditambah 4 dikali 5 tambah 8. Nah ya, sama dengan 3 tambah dalam tutup kurung ditambah 6 sama dengan 3 ditambah 20 tambah 8 tambah 6 lagi sama dengan 31 dibagi 6 sama dengan 5,2 hari. Bandingkan dengan CPM yang menggunakan 5 hari langsung, bedanya kecil, hanya 0,2 hari. Tapi kalau kita jumlahkan selisih ini, semua kegiatan jalur kritis, hasilnya bisa beda signifikan di total akhir. Dan itu yang akan kita buktikan di slide berikutnya. Di slide ke-8 ini yaitu analisis network. Slide ke-8 ini adalah tabel analisis jaringan PRT yang paling lengkap. Agak banyak kolomnya, tapi kita bahas satu persatu. Jadi di PRT ini istilahnya sedikit berbeda dengan CPM, tapi konsepnya sama persis. Untuk forward fast penelusuran maju kita hitung ET sama dengan WMC di CPM. Untuk bulk forward fastnya yaitu LF rates finish sama dengan ini sama dengan WSL di CPM. LS rates start, LF dikurangi ET. Dan inilah hasil-hasil dari seperti rumus yang ada di sini ya. Ini rumusnya, ini keterangannya. Jadi total durasinya berbeda, bukan di 95 hari seperti di CPM, melainkan 96,1 hari. Kita bulatkan jadi 96 hari. Jadi di PIRT ini menghasilkan durasi yang sedikit lebih panjang karena memperhitungkan kemungkinan ketidakpastian. Nah, di sini ada diagram jaringan kerja.
Sekilas mirip dengan CPM di slide 5, tapi ada satu perbedaan penting yang perlu diperhatikan. Kalau di diagram CPM angka di atas setiap anak panah adalah DIJ, durasi pasti. Di diagram PRT ini angkanya adalah